في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dualisme dunia, di mana kita tahu bahwa tidak akan mampu bertahan satu jika tidak ada duanya. Oleh karenanya Allah pasti menciptakan setiap makhluk di bumi ini dengan berpasang-pasangan. Salawat berbingkaikan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Imam, Pak Ustadz, para Ustadz yang setahu saya di sini banyak kali Ustadz di Masjid Al-Ikhlas ini ya, masjid dari Ustadz-Ustadz dari Ulil Albab, ada PMB, masih banyak lagi yang ada di sini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya sholat di sini itu sekitar 2 tahun yang lalu, yaitu sholat duhur dan asar kalau tidak salah. Namun jauh sebelum itu saya hampir setiap subuh sholat di sini, bahkan azan subuh di sini, karena dulu saya security di sini, dulu di Blok D di sini. Mungkin Pak Uji masih kenal ya Ustaz. Alhamdulillah ada Pak Uji yang mungkin saya kenal waktu itu. Kemudian ada Pak Sulis, Pak Subi, ya insyaallah hadir ya. Ada Pak Subi, insyaallah hadir ya. Alhamdulillah. Memang benar, setelah saya flashback kembali ke belakang, memang benar kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau seseorang itu, jika Allah ingin angkat derajatnya, maka dia harus mau berjuang dan untuk tahu sesuatu yang lebih daripada sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang tua kami di sini dulu yang mungkin secara tidak langsung memberikan nasihat kepada kami. Ya, ada pesan yang sering saya dapatkan waktu itu pada orang-orang tua kami di sini, bahwa bergaullah dengan penjual minyak wangi, insya Allah antum akan keciprat wanginya, dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari bergaul dengan pandai besi, karena pastinya antum akan keciprat bau keringatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk menyampaikan nasihat yang pernah dinasihatkan oleh orang-orang tua kami di sini kepada kami. Alhamdulillah berkat nasihat dan doa kami mencoba untuk menepati nasihat-nasihat itu, sehingga alhamdulillah kami sampai saat ini mungkin
masih bisa bersama-sama dengan para asatid untuk sama-sama berjuang fi sabilillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip ayat pada surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain berhubungan dengan ayat kedua surah Al-Mulk, pada surah Ar-Rahman selalu dibaca oleh para imam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Nah, ini dia yang berhubungan dengan surah Ar-Rahman, dengan kematian. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seperti di awal saya sampaikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan dualisme dunia, di mana tidak akan mampu bertahan satu jika tidak ada duanya. Allah menciptakan langit, ada buminya. Allah menciptakan siang, ada malamnya. Allah juga menciptakan matahari, ada bulannya. Allah menciptakan laki-laki, juga ada pasangannya, yakni perempuan. Allah menciptakan yang ganteng-ganteng, Allah juga ciptakan yang biasa-biasa saja. Saya bilang jelek nanti menghina qadarullah gitu ya. Allah juga menciptakan kehidupan, ada kematian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah ciptakan dualisme dunia ini, ada kehidupan, alladzi khalaqal mauta, ada kematian, wal hayata, ada kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji manusia, kita sebagai manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita sebagai insan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan? Kita adalah makhluk yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Namun kita akan hina sehina-hinanya tatkala
kita tidak mendedikasikan diri kita sebagai insan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kultum udah lebih dari 7 menit ya. Boleh lebih Ustaz? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lebih ikhlaskan saja ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Mulk, dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang paling mulia daripada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Allah ciptakan 2 bentuk makhluk. Yang pertama adalah makhluk gaib, yang kedua adalah makhluk syahadah. Apa itu makhluk gaib? Tentu kita sudah tahu. Kalau kita tanya anak-anak apa itu makhluk gaib, pasti bilangnya pocong, ya, setan. Kemudian apalagi gondrowo, suster ngesot, ya. Masih banyak lagi hantu-hantu di Indonesia ini, banyak pocong, suster ngesot, apalagi gondrowo, wewe gombel. Nah, itu bahasa nakut-nakuti anak-anak itu kan banyak. Ya, tapi sejatinya ternyata yang disebut dengan makhluk gaib tidak sekedar daripada jin dan syaitan atau anak buahnya iblis tadi. Namun yang disebut dengan makhluk gaib ternyata surga dan neraka ini bagian daripada makhluk gaib yang hanya kita dengarkan ceritanya. Bagaimana indahnya surga dan bagaimana dahsyatnya neraka itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Jika manusia itu berbuat baik dan mendedikasikan dirinya, hidupnya, setiap langkahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan semua tingkah lakunya yang baik hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setiap amalan dilaksanakan dengan niat karena Allah, maka dia tidak termasuk thumma radadnahu asfala safilin, kemudian dicampakkan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Manusia sudah diciptakan dengan sehebat itu, kemudian dicampakkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Namun tidak semua manusia akan dicampakkan di tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman. Tentunya banyak kita tahu yang namanya beriman, banyak yang mengaku bahwa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang kemudian menjadi tauladan kita. Namun banyak yang tidak melaksanakan makna daripada syahadatain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tidak cukup sampai beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal saleh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menciptakan kita bahwa kita suatu saat akan kembali kepada Allah, kita tahu bahwa kullu man 'alaiha fan, semua yang Allah ciptakan itu pasti akan mengalami kematian, dan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kita tahu bahwasanya hanya wajhullah yang akan kekal dan selamanya akan abadi. Maka marilah kita sama-sama, saya mengajak kepada diri sendiri dan kita semua untuk sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan dalam kebaikan, tentu dengan kesabaran, agar senantiasa kita selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita saling mendoakan antara satu sama yang lain, baik kita kenal ataupun tidak kita kenal, sahabat kita ataupun orang lain, sama-sama kita doakan antar sesama, sehingga ketika kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan motivasi bagi diri saya khususnya dan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal saleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu lakum syukran katsir wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون